Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reski Andriani dalam Education Talk kali ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Deka selaku perwakilan dari Litimasi Universitas Bosowa. Halo Deka, selamat siang. Halo. Kalau boleh tahu apa kabar nih Deka? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih bahas soal litimasi, bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Silakan. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya kepada Humas Unibos karena telah diundang ke podcast ini untuk mungkin sedikit memperkenalkan mengenai dari UKM Litimasi itu seperti apa. Nah, sebelum dari itu izinkan saya dulu perkenalkan diri nih. Nah, sebelumnya nama saya Deka Makdandreng, biasa dipanggil Deka. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum dari Unit Kegiatan Mahasiswa, Lembaga Ilmu dan Kreativitas Mahasiswa, atau biasa disebut dengan UKM Litimasi. Oke, keren ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih menjabat sebagai Ketua UKM? Kalau kita hitung dari pelantikan, sudah sekitar 7 bulanan ini menjabatnya. Oke, dan sisa berapa waktu lagi nih? Sepertinya sisa sebulan 2 bulan lagi. Sudah sangat waktunya sudah cukup singkat lagi ya, tinggal sedikit lagi. Oke, mungkin selanjutnya bisa perkenalan nih soal UKM Litimasi itu apa, karena pasti banyak yang penasaran kan sebenarnya UKM Litimasi ini UKM yang bergerak di bidang apa gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman ini taunya UKM Litimasi itu UKM yang kerja-kerja PKN, yang urus-urus KTI seperti itu ya umumnya. Nah, sebenarnya apa sih UKM Litimasi ini? Nah, sesuai namanya, UKM Litimasi itu adalah UKM yang bergerak di ranah ilmiah. Nah, jadi UKM ini dibentuk pada tanggal 22 Februari 2014, yang mana UKM ini sebenarnya UKM yang bergerak pada bidang penalaran. Nah, oke, di bidang penalaran ya. Nah, mungkin bisa di-spill dikit nih di program Litimasi itu, mohon maaf, di UKM Litimasi itu ada program apa aja sih, Deka? Untuk kepengurusan saat ini, kita ada cukup banyak ya sepertinya untuk dijelaskan. Mungkin beberapa saja, ada program pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan KTI, ada juga kita program bedah-bedah buku, nah, kita bahas buku secara mendalam, ada program untuk bedah film juga. Nah, kita juga ada program berupa seminar, kajian, dan juga sepertinya kita akan melakukan podcast juga. Wah, luar biasa, ditunggu ya podcastnya teman-teman. Kalau boleh tahu yang program terakhir ini apa? Ada kegiatan apa? Dalam waktu dekat ini, kebetulan minggu ini juga dari UKM Litimasi itu akan mengadakan yang namanya diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah yang mana kita akan lakukan di tempat-tempat terbuka seperti taman-taman. Nah, untuk tempatnya kita masih cari-cari nih, di mana nih yang enak, apa di Taman Pakoi atau di taman mana gitu. Cuma untuk waktunya sudah fix nanti hari Minggu. Oh, hari Minggu itu bersama teman-teman Litimasi ya? Iya, itu kita bersama dengan pengurus, bersama anggota muda, dan kita juga mempersilahkan jika ada teman-teman dari luar UKM Litimasi yang ingin join dengan kita untuk membahas mengenai kajian yang akan dilakukan. Gitu. Oke, keren-keren ya. Jadi bakal ada diskusi nih teman-teman, silahkan bergabung dengan teman-teman Litimasi karena bakal outdoor ya kegiatannya. Iya, bakal outdoor. Nah, kalau kedepannya selain dalam minggu ini kan Deka masih ada sebulan 2 bulan ya. Nah, dalam sebulan 2 bulan itu akan ada apa sih di Litimasi? Oke, jadi dalam sebulan 2 bulan ini tentunya akan ada kajian-kajian lagi. Kebetulan kita dalam perencanaannya bakal ada 2 kajian, yang mana kita usahakan agar kajian-kajian ini akan dibawakan oleh dosen-dosen kita yang tentunya sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Dan kemudian setelah itu kita ingin melakukan pembinaan berupa pelatihan terhadap anggota-anggota mudanya kita agar mereka siap untuk melanjutkan tonggak kepengurusan. Oke, nah ngomong-ngomong soal teman-teman di anggota Litimasi, gimana sih UKM Litimasi ini menjembatani atau memberikan wadah kepada teman-teman UKM-nya atau anggota-anggota dan stafnya untuk mengembangkan minat dan bakat mereka terutama di bidang penalaran dan kepenulisan seperti itu. Oke, nah sesuai dengan yang tertera pada konstitusinya kami, tujuan dari UKM Litimasi itu adalah untuk mendidik mahasiswa agar memiliki sifat untuk berkarya, memiliki jiwa ilmiah, memiliki jiwa inovatif dan kreatif, serta adanya jiwa entrepreneurship yang tertanamkan dalam dirinya. Nah,
terus usaha-usahanya apa sih ini UKM Litimasi untuk bisa menjembatani teman-teman anggota atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar dari UKM Litimasi untuk kembangkan minat dan bakatnya. Tentunya kita menyediakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat membantu untuk membantu untuk meningkatkan kapasitasnya teman-teman dalam ranah penalaran. Salah satu contohnya itu seperti kegiatan PKM yang kemarin, yang mana kita adakan workshop itu untuk bantu teman-teman gimana sih biar bisa menulis PKM dengan baik dan benar. Nah, selain itu kita juga terbuka untuk melakukan diskusi-diskusi ataupun kajian-kajian. Kajiannya dapat berupa pelatihan, dapat berupa edukasi mengenai pendidikan, yang mana saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman karena selain daripada kita bisa bermanfaat untuk orang lain nantinya, itu juga bermanfaat untuk diri sendiri dong dalam perkuliahan. Iya. Wah, keren ya. Jadi teman-teman jangan lupa join Litimasi karena nantinya Litimasi akan punya banyak sekali program-program pengembangan diri untuk teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong soal Litimasi lagi nih, mungkin bisa di-spill dikit nih prestasi atau penghargaan-penghargaan apa aja sih yang pernah didapat oleh teman-teman Litimasi? Waduh. Kalau bahas prestasi, sepertinya kalau mau disebut semua dari awal sampai akhir ini udah agak sulit ya untuk dihafal. Cuma saya sebutkan beberapa saja. Yang terbaru boleh yang terbaru ini. Nah, sebelumnya sempat beberapa waktu kemarin ada dari pengurusnya kami yang juara lomba karya tulis. Saya lupa di fakultas mana, cuma ada salah satu fakultas yang adakan kegiatan dan kebetulan anggota kami yang jadi juara 2 kalau tidak salah itu. Nah, kemudian juga ada beberapa kemarin ya yang sudah demisioner itu yang berhasil ikut di program-program Kampus Merdeka. Keren. Ada juga yang kita bisa mungkin sedikit support untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ada juga yang kemarin senior sempat dapat prestasi penghargaan mahasiswa terkreatif, terinovatif itu. Ada juga yang seperti itu. Luar biasa ya. Jadi emang teman-teman Litimasi ini teman-teman sudah sangat berprestasi nih. Jadi kalau menurut aku sudah tidak ada hal yang perlu diragukan ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa di-spill dikit nih proses-proses rekrutmen. Karena pasti teman-teman setelah mengetahui prestasi-prestasi Litimasi pasti penasaran dong gimana sih proses rekrutmen di Litimasi gitu. Oke. Jadi terkait proses rekrutmen, untuk kepengurusan saat ini sebenarnya kita sudah melalui yang namanya proses rekrutmen. Nah, jadi prosesnya itu seperti apa? Yang pertama kita lakukan yang namanya asesmen berupa penilaian sekiranya kemampuan apa sih, kapasitas seperti apa sih, skill seperti apa sih yang dibutuhkan dari UKM Litimasi ini sekarang, dari anggota-anggota apa sih yang kita butuhkan, aspek apa. Nah, kebetulan kemarin kita mencari anggota yang memiliki poin yang tinggi pada aspek komitmen organisasi dan aspek kreativitas. Nah, jadi setelah melalui proses itu, kita buatkan yang namanya guideline wawancara. Dari guideline wawancara, kita lakukan penilaian. Kita lakukan open recruitment melalui sosial media, kita melakukan penyebaran pamflet, ya, walaupun sebenarnya yang dimasifkan adalah penggunaan sosmednya. Nah, dan setelah itu kita adakan yang namanya wawancara. Nah, setelah dari proses wawancara ini, kita lakukan proses screening. Kita pilah-pilah yang mana sih yang sekiranya memang cocok nih untuk UKM Litimasi. Yang mana nih yang memang berniat, yang mana yang bukan cuma sekedar coba-coba nih untuk ikut Litimasi, ya itu yang kita ambil. Nah, dan kemudian setelah itu, setelah masukkan dia katakan sebagai anggota baru. Nah, untuk sekiranya bisa sampai ke tahap selanjutnya agar bisa ikut dalam mengurus gitu. Nah, kita ada yang namanya smart leadership. Kebetulan saat ini sedang transisi untuk menuju ke smart leadership-nya itu. Gitu. Oke. Ya. Jadi sekarang lagi proses ya? Iya, lagi proses sekarang. Oke, teman-teman. Jadi lumayan cukup panjang ya prosesnya. Nah, kalau boleh tahu di Litimasi itu ada berapa divisi sih? Nah, untuk divisinya sendiri sebenarnya setiap kepengurusan itu kan dia menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, dan kebetulan untuk saat ini kita ada 4. Yang pertama ada divisi kesekretariatan, ya ini bertugas untuk mengamankan segala inventaris dan juga memperjuangkan adanya sekretnya kita. Nah, terus ada juga dari riset dan penalaran. Nah, riset dan penalaran ini dialah yang bertugas untuk merangkai bagaimana sih itu kajian-kajian akan dilakukan, kira-kira isu-isu seperti apa yang cocok untuk dibahas, skill-skill seperti apa yang
perlu untuk dikembangkan untuk bantu ini mahasiswa biar bisa lebih lancar dalam akademiknya dan bisa lebih berguna dalam masyarakat. Nah, ada juga pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, di mana ini berfokus untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas-kualitas dari uh, segala yang tergabung dalam UKM Litimasi, tentunya baik itu alumni, baik itu pengurus, baik itu anggota, itu bagaimana kita bisa tingkatkan kapasitasnya semua. Jadi kita melibatkan semua aspek di dalamnya. Nah, yang dimana juga ini pengembangan SDM dan organisasi ini juga berperan penting dalam regenerasi. Nah, dan terakhir tentunya kita juga punya yang namanya public relasi dan multimedia. Nah, itu adalah apa ya? Bisa saya katakan sebagai humasnya kami, yang mana itu yang menghubungkan kita dengan masyarakat, itu yang menghubungkan kita dengan mahasiswa. Divisi itu yang sekiranya memperkenalkan kita kepada dunia luar, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi udah lengkap nih divisinya. Bahkan sampai humas-humasnya pun ada, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara Litimasi menempatkan anggota-anggota barunya gitu untuk bergabung di divisi-divisi tersebut? Kalau boleh tahu aspek apa sih yang dilihat? Oke, kalau berbicara tentang aspek apa yang dilihat, sebenarnya ketika dari UKM Litimasi ini, ketika ingin menentukan di mana sih ini anggota mau ditempatkan, kita mendahulukan minatnya terlebih dahulu. Kita mendahulukan minatnya terlebih dahulu, kemudian kita adakan yang istilahnya magang divisi. Magang divisi itu seperti apa? Jadi anggota-anggota baru ini dilibatkan dalam kegiatan program kerja yang dilaksanakan oleh divisi-divisi tertentu. Ya, gunanya apa? Untuk membuat mereka terbiasa, membuat mereka lebih mengenal divisi apa yang mereka memang ingin masuki. Dan ketika merasa cocok, oke, maka silahkan bergabung di situ. Namun ketika merasa kurang, ya silahkan coba di divisi lain lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pertama adalah minat terlebih dahulu ya, karena emang kalau kita nggak minat tuh pasti bakal menjalaninya itu setengah hati ya. Oke, keren ya teman-teman. Jadi melalui dari proses yang panjang, penentuan minat dan bakat itu akan sangat bergantung ke divisi mana sebenarnya teman-teman akan ditempatkan, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Deka, mungkin bisa diceritakan sedikit sejauh ini Litimasi sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak luar atau belum? Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sedikit jenis-jenis pihak luarnya seperti apa? Ya, untuk kepengurusan sebelumnya itu kita sempat ada kolaborasi dengan Ikatan Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa Indonesia. Nah, khusus untuk kepengurusan tahun ini, ya sebelumnya juga dan kemarin-kemarin juga sebenarnya itu kita ada yang namanya kolaborasi dengan lembaga PKM yang dari kampus itu. Nah, jadi kita berkolaborasi bagaimana sih caranya kita adakan yang namanya workshop untuk sekiranya memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi terkait dengan apa itu program kreativitas mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya mungkin bisa ke personal sedikit, enggak apa-apa? Boleh. Kenapa sih Deka memutuskan untuk kemudian join ke Litimasi gitu? Kenapa ya? Coba tahu bisa dijadikan motivasi juga untuk teman-teman yang lain gitu. Awalnya sih saya suka membaca. Oke. Saya cukup suka membaca. Saya tidak bilang saya membaca banyak buku, cuma saya mengatakan bahwa saya ada ketertarikan dalam hal membaca. Nah, dan ketika saya mencari sekiranya apa sih, di mana sih saya ini bisa bergabung ketika saya memiliki minat baca. Oh, ternyata ada yang namanya UKM Litimasi. Nah, terus saya cari tahu nih, bagaimana sih ini UKM Litimasi? Oh, ternyata UKM Litimasi ini dia bergerak pada bidang penalaran. Bidang penalaran yang mana saya pikir, oh kalau bidang penalaran mungkin ada keterkaitannya dengan karya tulis ilmiah. Ya, dan ternyata betul. Ternyata betul. Saya pikir ada baiknya saya join. Kenapa ya? Karena selain daripada bisa menyokong hobi saya untuk membaca, ini juga bisa membantu dalam akademik saya. Seperti pelatihan-pelatihan KTI yang dilakukan kan dapat sekiranya membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di kampus. Betul. Jadi ya seperti itulah. Jadi awalnya dari hobi ya, membaca gitu. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama nih bergabung di Litimasi sejak pertama kali? Kalau sejak pertama kali kan dihitung dari kepengurusan sebelumnya mungkin sudah ada 8 bulan tambah sekarang 7 bulan itu berapa ya? 15 bulan ya, sudah status
1 tahun lebih ya? Iya, hampir setahun lebih. Oke, keren. Jadi awalnya staff dulu ya, habis itu sekarang memutuskan untuk menjadi ketua. Nah, Deka, selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang menonton podcast ini. Kenapa sih mereka harus join ke Litimasi? Apa sih yang membedakan Litimasi itu? Ya. Ini closing statement. Masih ada satu sih. Masih ada satu. Oke, silakan. Ya, jadi ya kenapa harus Litimasi gitu? Ya, seperti yang teman-teman mungkin ketahui bahwa di Universitas Boswa ini sebenarnya sangat banyak lembaga-lembaga yang memang mendukung mahasiswanya, banyak lembaga-lembaga yang tidak kalah keren. Nah, cuma kenapa harus Litimasi ya? Saya katakan bahwa teman-teman harus menyesuaikan diri terhadap lembaga apa yang ingin diambil. Jadi ketika teman-teman ada minat di penalaran, saya rasa UKM Litimasi cukup sesuai. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman harus bergabung, cuma apabila teman-teman tertarik, silahkan bergabung karena kami memberikan wadah untuk teman-teman bagaimana cara menyokong kemampuan akademik teman-teman dan juga bagaimana cara agar dapat mengembangkan skill-skill teman-teman terutama pada ranah penalaran seperti itu. Oke, dengar tuh teman-teman, kalau pengen mengembangkan skill dalam ranah penalaran, kepenulisan, dan biar tugas-tugas di kampus juga terbantu, jangan lupa join Litimasi ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke closing statement ya. Harapan Deka nih, harapan Deka untuk Litimasi ke depannya akan seperti apa? Oke, ya. Jadi untuk harapan sendiri, saya tentunya berharap agar UKM Litimasi dapat lebih berdampak lagi terhadap mahasiswanya dan segala elemen yang ada pada UKM Litimasi ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin ada sedikit ya. Oke. Kalau yang dikatakan oleh salah satu tokoh psikologi yang bernama Sigmund Freud, bahwa emosi yang tersimpan ke alam ketidaksadaran itu, emosi yang dipendam itu akan keluar dalam bentuknya yang paling jelek. Nah, maka dari itu, silahkan teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Boswa untuk sekiranya memilih UKM Litimasi sebagai wadah untuk mencurahkan segala emosinya, baik itu dalam karya tulis, baik itu dalam diskusi, dalam karya ilmiah, sehingga emosi-emosi yang tersimpan itu keluar dalam bentuk terbaiknya, bukan yang terburuknya. Oke. Seperti itu. Bisa diingat baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelumnya terima kasih juga sebelum kita menutup podcast hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Deka. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya walaupun mungkin ada urusannya juga ya di luar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dimanapun Anda berada sudah menyaksikan Education Talk edisi UKM Litimasi. Saya Reski Andriani pamit undur diri. Sampai jumpa di Education Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.